ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang, menarik ya, mulai menangis. Saya tanya, kenapa di belakang menangis? Ibu itu menjawab, Ustadz, si fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya, kenapa Bu? Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Setelah itu singkatnya, malam kami datang takziah. Anda tahu apa yang terjadi? Ibu dan Bapak, teman-teman semua, luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama, diagnosis muncul, kena kanker. Lalu masuk rumah sakit. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu Anda apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya, ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Setelah dia berubah menjadi orang baik, setelah cukup baginya kemudian beribadah, Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Maka apa yang terjadi? Dijemputlah dia dalam keadaan yang baik, dosa-dosanya digugurkan, diberikan pahala yang kuat untuk dirinya, dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Yang mau saya katakan apa? Semua apa yang Allah telah tetapkan, yang kita lihat sekarang itu cuma namanya saja. Sakit, kena kanker, kena tumor, macam-macam. Pada hakikatnya, semua itu ujian hidup. Oke? Satu dulu itu. Pada hakikatnya, semua itu ujian apa? Ujian hidup. Nah, semua bentuk ujian itu, apapun yang dialami, feel-nya pasti sama. Yang sakit misalnya, divonis dengan kanker. Yang baru dipecat dari, misalnya pekerjaannya. Sama-sama terasa, vonis itu kan menyakitkan kan? Sama-sama terasa nggak enak ya? Sama-sama terasa gelap kan? Substansinya sama, diuji dengan nama yang berbeda, tapi dengan rasa yang serupa.